Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya akan nanya satu-satu kepada para narasumber. Pak Kusmedi dari pihak rumah sakit, apakah Anda sependapat dengan saya dan juga dengan Pak Timbul, kalau peraturan presiden ini diterapkan berarti hanya ada satu kamar standar. Berarti iuran akan juga satu jenis iuran. Berarti tidak ada lagi iuran kelas 1, 2, 3. Berarti masyarakat bawah akan naik bayar iurannya. Apakah itu akan memperparah penderitaan rakyat kelas bawah? Yang jelas penderitaan rumah sakit, Pak. Penderitaan rumah sakit. Kalau tidak ada kejelasan terhadap itu semuanya, karena rumah sakit itu melayani masih banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan sama rumah sakit. Ditambah lagi dengan harus melayani masalah-masalah BPJS nggak bayar. Bukan masalah, ya ada klaim yang masih harus dibetulkan, masih ada kebiasaan yang harus diatur. Itu aja nggak beres, apalagi dibuat peraturan baru makin kacau gitu. Nah itu dia, jadi kita kan makin pusing ngurusin yang seperti itu, Pak. Ya. Jadi kita minta yang pasti lah. Sehingga berarti kita Anda tidak setuju hanya ada satu jenis standar kamar untuk semua peserta BPJS? Kami butuh kepastian supaya kami bisa menata rumah sakitan itu. Karena merubah. Jauh dulu pendapat Bapak. Apakah bisa diterapkan hanya ada satu jenis kamar untuk seluruh peserta BPJS? Realistis enggak? Yes or no lah, Pak? Ya, kalau melihat aturannya kan ada yang 60% harus melayani BPJS, kalau swasta 40%, ada yang tempat yang tidak melayani dengan BPJS itu tadi. Jadi jawabannya belum ada, Pak? Aturannya aja belum ada, saya gimana mau menjawabnya? Kalau gitu, Pak, Ibu Irma, apakah realistis, apakah masyarakat mampu, khususnya masyarakat bawah, kalau hanya satu jenis kamar standar dan iurannya pasti juga satu jenis? Kan sudah dinyatakan BPJS itu azasnya gotong royong, ya. Kemudian keadilan, ya kan? Nah, di sini kris ini dua-dua ini nggak ada. Dari dua azas ini, itu di kris ini nggak ada. Karena hanya ada satu jenis kamar. Karena hanya ada satu jenis. Dan pasti iurannya juga sama. Iya, iurannya satu. Yang pasti keadilan hukumnya nggak ada. Bang Hotman kan orang hukum. Lawan Rocky Gerung. Ya, mana bisa gitu ya, yang namanya azas keadilan itu dinyatakan bahwa kehadiran negara ada di kesehatan Republik Indonesia ini, kalau 1, 2, 3 itu dihapus jadi satu, tapi iurannya dinaikkan. Ya. Nah, yang rakyat kecil kita mau bayar pakai apa? PBI aja udah bengek-bengek semua. Jadi Anda mengatakan peraturan presiden ini malah menyengsarakan rakyat sebagian. Kalau tidak dipersiapkan secara baik, kalau tidak dipersiapkan semua persyaratan seperti yang disampaikan oleh Kemenkes kepada Komisi 9, nggak usah dilaksanakan. Tidak, tanpa persiapan pun, tapi kan yang masalah utama kan masyarakat tidak mampu bayar. Masalahnya persyaratan itu, di situ persyaratan itu, Bang. Artinya PBI pun kalau ada satu iuran, satu harga, otomatis pemerintah akan menambah mensubsidi nih yang PBI ini untuk bisa mendapatkan satu harga. Ya. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya kira masyarakat nggak ribut. Tapi sampai hari ini kan kajian akademisnya juga belum ada. Gimana Pak Timbul? Ya, jadi kalau kita... Jadi coba jawab. Jadi Anda pendapat Ibu Yuli dari Kemenkes tadi nggak masuk di akal atau gimana? Nggak mau terus terang. Nggak mau terus terang. Artinya begini, Perpres 59 2024 memang sudah mengatur, tetapi dia kan tidak mengatur secara lebih rinci. Pertanyaannya, kris itu satu ruang perawatankah atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang distandarkan? Ya kan? Nah, tadi Ibu sudah jawab, bukan begitu, hanya ada dua jenis, yaitu standar, non standar. Enggak, kalau itu gini, 1, 2, 3 itu memang di atasnya ada PIV. Tapi PIV itu tidak untuk layanan JKN. Nah, itu maksud saya nggak ke situ. Yang sekarang menjadi fokus diskusi kita, kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sekarang ini ada, apakah nanti dijadikan satu? Nah, yang selama ini kami lihat, kami baca ya, bahwa pemerintah itu memang mau ngarah ke sana. Cuman Bu Yuli itu kan nggak mau jujur. Ya, karena apa? Uji cobanya kan selama ini kan satu ruang perawatan.
Nah, jadi kalau kami sih berharap begini, sudahlah kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang selama ini diabdikan untuk seluruh peserta JKN, dan JKN sudah memberikan manfaat yang lebih baik, dipertahankan saja. Betul, kelas 3 ada yang 12 tempat tidur, 8, itu saja distandarkan. Nah, sehingga rumah sakit juga kan mau menyesuaikan lebih mudah, ya kan? Nah, gotong royongnya masih ada. Silakan yang mau masuk 150, mau 100 boleh. Kalau gotong royong itu ada kan memenuhi. Karena gini, kalau 150 nanti turun ke iuran tunggal, 75 misalnya, 100 turun lagi, maka pendapatan iuran JKN itu akan menurun. Benar. Nah, sementara manfaatnya sudah ditambah-tambahin, screening naik, ya kan? Nah, ini kan persoalan inasi bijis dinaikkan, kapitasi. Nah, jadi tentunya Bang Hotman ya, saya mau mengatakan begini ya, Perpres 59 itu ada juga loh memberikan manfaat-manfaat yang lebih baik. Satu contoh di pasal 42, yang harusnya membayar iuran denda rawat inap itu berkali-kali, sekarang hanya sekali. Dan seperti Pak Dirut bilang, dari 30 juta turun ke 20 juta maksimal. Nah, demikian juga orang yang mau pindah FKTP, itu nggak harus 3 bulan lagi. Minim di bawah 3 bulan pun boleh. Nah, ini kan hal yang bagus. Screening yang tadinya 5 sekarang jadi 14 untuk mengatasi penyakit-penyakit katastrofik. Nah, ini kan persoalan 59 itu sudah bagus. Cuma yang menjadi masalah kan adalah krisnya itu belum Terima kasih. gitu loh. Kalau gitu tolong dijawab singkat. Apakah merubah kelas 1, 2, 3 merubah hanya satu jenis kamar itu masuk di akal atau realistis? Tolong, kita sudah habis waktu. Singkat aja, tidak masuk di akal. Yang jelas itu saya sudah nulis buku, itu ada 4 definisi tentang kris. Dan semuanya tidak melanggar undang-undang. Jadi maksudnya tidak hanya satu pengertian. Jadi Anda berpendapat, enggak pertanyaannya apakah realistis? Kelas 1, 2, 3 dihapus, hanya ada satu kelas. Realistis enggak? Tidak realistis. Tidak realistis. Oke, Ibu Yuli. Ibu tadi mengatakan seolah-olah setuju kelas 1, 2, 3 dihapus. Terus diganti apa? Saya menyatakan bahwa itu tadi, saya tidak mengatakan di regulasi kita menghapus itu nggak ada. Jadi hanya menetapkan bahwa jadinya nanti gimana kamarnya? Kelas rawat inap standar aja yang disampaikan di 59. Nanti jadinya gimana kamarnya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 jadi sampai nanti dengan tahun 2025 itu masih ada dalam artian berproses. Maksud saya 1 Juli kamar jenisnya apa? Sesudah 1 Juli. Diharapkan nanti akan menjadi kelas rawat inap standar. Hanya ada satu jenis. Saya tidak mengatakan satu jenis, kelas rawat inap standar gitu aja. Ya kalau itu karena namanya kita satu jenis. bicara Perpres kan. Saat ini kan kita baca 59. Oke. Harus ada rancangannya. Kira-kira 1 Juli 2025 kan nggak gelap gitu loh. Betul. Tapi ini kan proses yang perlu jawab dengan jujur. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Sepertinya masih membingungkan. Dari Kementerian Kesehatan sendiri belum tahu apa yang akan diterapkan. Ya. Lagi pula yang pasti kalau iurannya dinaikkan, maka banyak masyarakat akan makin sengsara, tidak sanggup bayar. Yang sekarang aja antri berhari-hari agar bisa masuk ke rumah sakit dengan BPJS. Apalagi iurannya dinaikkan, kamarnya diperkecil hanya untuk 4 orang. Mana mungkin? Ya, inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9. Hanya yang hot-hot. Mari kita ke depan sini, Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.